Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ibadah onsite maupun yang ada di rumah masing-masing. Shalom, semua bisa lambaikan tangannya, shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kembali kita boleh beribadah bersama-sama. Kalau hari Jumat yang lalu kita ibadah Jumat Agung, hari ini kita ibadah Paskah. Hari Jumat kita merayakan kematian Kristus, hari ini kita merayakan kebangkitannya. Yuk kita teriakkan 3 kali bersama-sama, Yesus hidup. Oke, siap? Sambil kepalkan tangan ya. 2, 3. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan melihat di dalam Injil Yohanes, Fatsal yang ke-20. Yohanes Fatsalnya yang ke-20. Kita lihat ayat yang ke-11, kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-18, tapi kita lihat dulu mulai ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Yohanes 20 mulai ayat yang ke-11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Nah, sampai di sini mungkin saudara bingung, di sini ada kata tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Nanti di rumah Bapak Ibu Saudara baca mulai ayat yang pertama. Jadi sebetulnya Maria sudah sampai di kubur itu duluan. Saat masih pagi-pagi buta, masih gelap. Maria sudah ketemu kubur itu kosong, terbuka, dan tidak ada mayat Yesus. Karena dia kalut, dia bingung. Dia pikir mayat Yesus dicuri. Dia segera pergi tinggalkan kubur. Dia kasih kabar kepada murid-murid Yesus yang lain. Lalu Petrus dan salah satu murid yang tidak disebutkan namanya tapi banyak orang meyakini itulah Rasul Yohanes, penulis dari Injil Yohanes, yang seringkali dia menyembunyikan jati dirinya dalam satu kalimat murid yang dikasihinya. Dia tidak mau terus terang bahwa dia yang menulis Injil ini. Dua murid ini segera bergegas dengan penuh antusias, semangat pergi ke kubur Yesus. Sama seperti Maria, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Hari ini kalau Anda pergi ke Israel sana, Anda pergi ke situs tempat di mana diyakini Yesus pernah dikuburkan di situ. Sudah kosong. Ada tulisan di situ dalam, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Saudaraku, ketika Petrus dan Yohanes akhirnya juga mendapati kubur itu kosong, mereka pun kabur juga. Kalut pikiran mereka. Tetapi, nah ini yang kita baca tadi, Maria tetap dekat, tinggal di dekat kubur itu dan menangis. Lalu ayat 12 dikatakan, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Satu pertanyaan yang sama yang diajukan oleh malaikat tadi. Dan Yesus pun juga bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Mari kita perhatikan lebih dulu, siapakah Maria Magdalena ini. Kita akan lihat Lukas Fatsal yang ke-8, ayat 2 dan 3. Kita perlu sedikit mengenal siapa Maria Magdalena ini. Dikatakan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu siapa saudara? Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat.
Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Siapakah Maria Magdalena? Alkitab mengatakan dia adalah seorang perempuan yang pernah dirasuk 7 roh jahat. Saya nggak bisa bayangkan saudaraku, 7 roh jahat. Setan apa ini yang kumpul di dalam tubuh Maria Magdalena ini. Tetapi saudaraku, ketika dia akhirnya dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia tidak kemudian say goodbye begitu saja. Dia memberikan hidupnya melayani Yesus. Dia nggak bisa khotbah, dia mungkin juga nggak berani menumpangkan tangan seperti murid-murid yang lain. Tetapi dengan wanita-wanita yang lain, Alkitab mengatakan melayani rombongan itu, rombongan Yesus dengan apa? Kekayaan mereka. Semua kita bisa melayani sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Amin. Dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Yang tidak bisa main musik, tidak bisa mungkin mimpin pujian, tidak perlu berkecil hati, bukan berarti kita tidak bisa melayani Tuhan. Anda bisa berdoa, Anda bisa bergabung dalam menara doa, menjadi tim pendoa syafaat di gereja GKI Hosana. Anda yang mungkin tidak bisa khotbah, Anda tidak bisa main musik, bukan berarti tidak bisa melayani. Anda diberkati secara finansial, Anda bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Bisa jadi kami-kami yang di mimbar ini tidak memiliki kemampuan yang seperti Bapak Ibu Saudara miliki. Saudara, wanita-wanita ini melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Maria Magdalena, saudaraku, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Saudara, saya mau koreksi ya, banyak orang selalu bilang begini, orang yang ketemu Tuhan hidupnya berubah. Ternyata setelah saya perhatikan tidak selamanya berubah. Hanya orang yang mau ketemu Tuhan dan ketemu Tuhan, kemudian mau dengar pesan Tuhan, nasihat Yesus, mau dengar apa kata firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari seperti yang Yesus katakan, sangkal diri pikul salib, hidupnya pasti akan berubah. Tapi kalau just ketemu, nggak menjamin hidup mereka berubah. Kenyataannya apa saudaraku? Orang-orang yang makan 5 roti 2 ikan yang digandakan oleh Tuhan Yesus, mereka ketemu Yesus, mereka lihat Yesus dari dekat, hidupnya nggak berubah. Sebagian dari mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Beberapa mungkin punya relasi yang sakit dan disembuhkan, mereka nggak berubah hidupnya. Tetapi ada orang-orang seperti Maria Magdalena, yang mau kemudian masuk dalam persekutuan dengan Yesus, melayani Yesus dengan apa yang dia bisa lakukan. Bersama-sama dengan Yesus. Maria Magdalena ini luar biasa. Waktu Yesus hidup, dia melayani dengan kekayaannya bersama dengan wanita-wanita yang lain. Waktu Yesus dianiaya, dicambuk, dipukuli, Alkitab mencatat wanita-wanita ini menyaksikan Yesus dari jauh. Jelas mereka tidak bisa berbuat apa-apa melawan laki-laki tentara Romawi yang kuat-kuat, gagah-gagah, besar-besar. Pada waktu Yesus dikuburkan, Maria Magdalena ada di situ. Pada waktu Yesus bangkit, dialah wanita pertama yang menyaksikan kubur itu kosong. Ada orang-orang seperti Maria Magdalena ini, ketemu Yesus, masuk dalam persekutuan dengan Yesus. Hidupnya berubah. Namanya dicatat di dalam Alkitab. Mungkin yang lain seperti siapa? Sakius, pemungut cukai itu. Orang yang suka memungut pajak melebihi yang ditentukan demi kekayaannya sendiri. Ketemu Yesus, dengar Yesus khotbah. Waktu itu Sakius mengundang mampir ke rumahnya. Orang Yahudi kalau nggak diundang nggak akan mampir. Sakius undang Yesus ke rumahnya, fellowship, makan bersama, bincang-bincang, hidupnya diubahkan. Saudara kasih Tuhan, itulah Maria Magdalena. Orang yang pernah dikatakan tadi dirasuk 7 roh jahat. Saudara kalau baca Alkitab, ada kisah Yesus diurapi oleh wanita. Ada yang begitu jelas, eksplisit, itu adalah Maria dari Betani. Tapi ada satu peristiwa yang lain, itu adalah banyak yang meyakini walaupun tidak disebut namanya Maria Magdalena. Ini masih kemungkinan karena
tidak disebut namanya. Tapi menurut apa yang saya pelajari, itu dua peristiwa yang berbeda. Juga satu minyak yang mahal harganya mengurapi Yesus. Saudara, Maria Magdalena, seorang wanita yang begitu setia melayani Tuhan sejak Yesus masih hidup sampai Yesus bangkit. Nah, saudara, apa yang akan kita pelajari pagi hari ini? Ada 3 momentum penting saat kebangkitan Kristus berdasarkan ayat-ayat yang akan kita baca ini. Tadi di ayat 13 sampai 15 ada 2 pertanyaan yang sama. Yang diajukan yang pertama oleh malaikat-malaikat, yang kedua oleh Yesus sendiri. Pada waktu Maria masuk ke kubur itu dan kubur itu kosong, lalu ia melihat malaikat yang ada di situ. Satu duduk di sisi kepala, satu duduk di sisi kaki Yesus, tapi tidak ada mayatnya. Dan saudaraku, Maria berpikir, apakah dia yang mencuri mayat Yesus? Dia pikir ini siapa? Saudaraku. Dan kemudian malaikat ini bertanya, ibu siapa yang kau cari? Setelah itu saudaraku, ketika Maria menoleh ke belakang, dia lihat Yesus. Dan dikira tadi siapa saudara? Penunggu taman. Orang kalau lagi kalut, orang kalau lagi sedih, kadang gak bisa mengenali saudaraku. Pertolongan dianggap masalah. Kabar baik dianggap kabar buruk. Orang baik dibilang orang jahat. Karena lagi kalut saudaraku. Ingat cerita Yesus jalan di atas air saat badai gelora di Danau Genesaret, Danau Galilea itu. Apa yang terjadi? Murid-murid di perahu bilang apa? Itu apa? Hantu. Padahal pertolongan sedang datang. Pertolongan sedang datang, saudaraku. Itu hantu katanya. Saudaraku, pertanyaan ini penting untuk saya bahas pagi hari ini. Ibu, mengapa engkau menangis? Tuhan itu tahu penderitaan kita. Siapa di sini yang gak pernah nangis? Pertanyaan ini harus kita pahami dengan satu pengertian yang dalam. Karena satu empati, satu kepedulian. Kenapa kamu menangis? Karena Maria nggak tahu. Yesus sudah bangkit. Maria tidak tahu. Yesus sudah menang atas maut. Mengapa engkau menangis? Banyak orang yang menangis karena tidak tahu bahwa Tuhan sebetulnya sudah bangkit. Banyak orang yang terus berlarut-larut dalam kesedihan. Sepertinya nggak punya pengharapan. Sepertinya udah tertutup semua pintu. Sehingga terus dalam kesedihan. Ibu, mengapa engkau menangis? Pagi hari ini juga kalau ada di antara saudara yang datang dengan beban berat pergumulan hidup. Dengar suara dari Tuhan pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudaraku, mengapa engkau menangis? Aku sudah bangkit dari maut. Kalau maut aku bisa kalahkan. Kematian aku bisa kalahkan. Apalagi soal kehidupan sehari-hari. Kuasaku terlalu besar untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Kuasa kebangkitanku mampu memulihkan kehidupanmu semua. Ada pengharapan. Jangan takut, jangan khawatir. Hidup memang diwarnai dengan tangisan. Ada ungkapan berkata begini, kalau kita diselimuti dengan masalah, itu tandanya kita masih manusia. Kalau kita diselimuti dengan semut, itu namanya kita gula. Halo? Kalau kita memang masih diselimuti masalah, ya memang namanya manusia, hidup ada masalah. Siapa yang tidak punya masalah di sini? Bahkan dari kecil sebetulnya kita sudah dipaksa untuk menangis. Pada waktu bayi itu lahir, saudaraku, apa yang suster-suster dokter itu lakukan? Dia harus membuktikan bahwa bayi itu hidup, memastikan bayi itu hidup, dibuat menangis. Kadang kepala taruh bawah, kaki di atas begini, betul? Nggak tega rasanya, saudara ya. Tapi itu realita, diceplek-ceplek bila perlu, digedrok-gedrok punggungnya, dadanya, supaya apa? Nangis. Seolah-olah bayi itu sudah bernubuat hidup penuh dengan tetesan air mata.
menangis waktu bayi, menangis dalam kehidupan ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Tahun 2013 dan tahun 2014 itu tahun air mata saya dan istri, saudaraku, waktu-waktu itu penuh dengan tangisan. Jujur aja saudaraku, 2013-2014. Dalam beberapa hari ini liburan kemarin Jumat Agung, Sabtu kemarin, saya berkunjung ke rumah papi ya. Saya ajak papi memuji Tuhan, nyembah Tuhan gitu ya, menghibur papi karena papi udah praktis nggak bisa terlalu banyak beraktivitas, biasanya semangat main catur, sekarang udah diranjang terus kecuali kita angkat, pergi makan, dah balik lagi ke ranjang lagi. Nah dalam perjalanan kami, saudaraku, kebetulan adik saya juga dari Surabaya datang, kita berfellowship, adik saya ipar dari Jepara juga datang, jadi kami atur waktu untuk kita bisa berfellowship keluarga. Di perjalanan itu saya banyak cerita sama anak-anak saya, saudaraku. Kita cerita banyak hal. Anak saya yang si Noni ini ngingetin saya, dulu papa mama kenapa menangis? Dia ingat betul, dia masih kecil, dia usia mungkin 10 tahun kurang lebih, 9-10 tahun. Semua orang pasti pernah menangis. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, hari ini saya berdiri di depan saudara, saya berkemenangan, saya bersuka cita karena Tuhan hidup. Haleluya. Ibu, mengapa engkau menangis? Hari ini juga Tuhan mau tanya sama saudara, ibu, bapak, saudara, saudariku, mengapa engkau menangis? Coba cek hati kita, kenapa engkau biarkan kesedihan itu berlarut-larut sampai engkau gak bisa lihat Tuhan hidup. Engkau punya masa depan, engkau punya pengharapan. Hari Jumat yang lalu siang-siang tiba-tiba ada WA saya, ada yang WA saya. Dia bilang begini, Kojo, dia panggil saya Kojo ya, silakan ya. Ada yang panggil Kojo, Pak Gem, Koh Yo, terserahlah. Pak Yo, bolehlah. Bang Yo. Nah kalau yang terakhir itu nanti takutnya itu loh yang jual mie Jowo di pojok sana itu, Pak Yo itu. Saudara tiba-tiba dia bilang begini, Kojo, tadi selama Kojo khotbah aku tuh kok jadi melo ya, aku kok jadi mau nangis terus ya. Untung aku pakai masker, nggak ada yang tahu. Ya, saudara, saya udah capture, mestinya saya mau tampilin tapi nggak enak deh. Ya, saudara yang kasih Tuhan, semua orang pernah menangis, lahir nangis, hidup nangis, nanti mati bikin orang yang hidup menangis. Orang-orang yang kau tinggalkan nangis. Saudara, apa arti pertanyaan ini? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan dari poin yang pertama ini. Yang pertama, Tuhan tahu penderitaan kita. Amin. Tuhan peduli dengan kita, itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan ingin mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Jadi yang pertama, Tuhan itu tahu, makanya dia tahu, kenapa kamu nangis? Dia tahu, tapi bukan sekedar tahu. He cares for you. Dia peduli loh sama kita loh. Sampai rambut kita semua terhitung semua. Dia bukan sekedar tahu, dia peduli. Makanya orang sakit disembuhkan. Lazarus mati dibangkitkan. Alkitab mencatat berkali-kali hatinya digerakkan oleh apa? Belas kasihan. Bukan sekedar dia tahu. Dia peduli, tapi dia juga ingin menolong kita. Coba kita lihat Pengkhotbah 3 ayat yang keempat. Pengkhotbah 3 ayat 4. Alkitab berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Amin saudara. Ayo bangkit, semangat, semua ada waktunya. Percayalah Tuhan kita hidup, dia tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pencobaan yang kita alami, Alkitab katakan biasa, tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Dan Tuhan itu setia, pasti sediakan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Yang percaya beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Hari Jumat waktunya kita menangis, hari Minggu, hari pertama ini. Bagi orang-orang Yahudi, waktu itu Yesus bangkit. Kenapa kamu nangis? Kalau Yesus mau mati bagi saudara dan saya, nyawanya diserahkan bagi saudara dan saya, apalagi sebut masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan masih bisa tolong saudara.
Tuhan pasti bisa tolong. Kita lihat Mazmur 30 ayat 11. Mazmur 30 ayat 11. Alkitab berkata, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan apa? Sukacita. Amin, saudaraku. Coba tengok kanan kirimu. Kalau ada yang matanya berkaca-kaca mau menangis, ayo, enggak usah nangis. Sukacita, percaya deh pasti ada pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku. Loh, jangan tambah nangis. Sudah toh ya. Ada ungkapan bilang begini, jangan sampai apa yang kamu rasakan membuatmu meragukan apa yang Tuhan katakan. Yuk baca sama-sama yuk. 2, 3. Jangan sampai apa yang kamu rasakan membuatmu meragukan apa yang Tuhan katakan. Kalau Anda ragu-ragu hari-hari ini, baca Alkitab. Apa yang saya ucapkan semua ada di Alkitab. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Ayat 16 Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Yang kedua, saudaraku, kalau tadi sepertinya Yesus setengahnya agak menyembunyikan diri, kali ini dia mulai sedikit lebih tegas. Dia panggil bukan ibu, tapi Maria. Begitu dipanggil namanya dia tahu, Rabuni, guru. Dia baru tahu, ini Yesus. Dari mana bisa tahu? Sekali lagi, Maria bersekutu dengan Yesus. Ada koinonia, ada persekutuan, makanya tahu. Nada suaranya, intonasi suaranya. Maria, pakai tanda seru lagi. Mungkin kalau kita yang panggil, nggak tahu. Tapi begitu Yesus yang panggil, dia tahu. Ya, sama pagi hari ini. Saudara nggak perlu cerita panjang lebar. Ya, ini saya sebagai gembala ya. Kalau saya bilang begini, ini contoh aja. Saya bilang begitu ya. Cukup. Ya, dia nggak usah cerita. Bu Ine nggak usah cerita macam-macam. I know apa yang dia alami as a pastor, sebagai gembala. Kami doa malam sama-sama, ibadah sama-sama, pelayanan sama-sama. Saudara, ketika Yesus bilang Maria, dia tahu. Makanya kalau Anda mau, saudaraku, dikenal, bersekutu. Bersekutu, kalau Anda cuma setahun sekali muncul, YouTube pun juga nggak di-subscribe. Sakit hati saya, saudaraku. Kita keluar modal gede untuk bisa supaya channel kita ini makin bagus. Boro-boro nyalain lonceng, subscribe aja enggak. Eman-eman kuota. Ya, saudara, saya kadang makanya mencoba mengenal. Tentunya sebagai manusia saya terbatas menghafal nama Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tapi Gembala Agung kita tahu bersatu siapa namamu. Maria, Rabuni, Guru. Saudara kalau kenal itu ya, bahkan nggak perlu pakai, kalau anak-anak dengan orang tua, kamu tahu orang tuamu, cukup pandangan mata, gestur tubuh, papa mama nggak suka nih, berarti kelihatannya papa mama nggak mau. Jangan diterusin nak. Harusnya tahu, kamu kumpul sama papa mamamu tiap hari. Amin. Kalau kita bersekutu dengan teman-teman kita, ada sesuatu yang kita udah tahu lah. Kita kumpul. Oh, jangan diterusin deh, ini nggak enak nih, kayaknya dia nggak suka hati. Cukup bahasa mata, bahasa tubuh. Kalaupun dengan suara, mari kita belajar dengan gunakan dengan kata-kata ini suara kita dengan yang bijak. Yesus pada waktu ketemu Maria, dia panggil Maria. Dia tahu, nggak perlu teriak-teriak.
Makanya saya nggak perlu teriak-teriak, ayo kita dukung pekerjaan Tuhan di sana. Ayo kita gimana gitu ya, kita nabur ya. Ayo kita mau bikin ini, bikin itu ya. Nggak perlu saya teriak-teriak. Lihat keluarga kami, lihat hidup kami, bagaimana kami hidup. Bukan berarti kami sudah sempurna. Bagaimana saya melayani Tuhan? Adakah sesuatu yang saya lakukan yang mungkin membuat engkau sakit hati? Mungkin ada yang merasa diperas, mungkin ada yang merasa dipaksa. Saya kalau mau minta tolong teman-teman musik begini, nggak bisa saya sembarangan. Fan, gini. Fendi, gini. Fan, bisa nggak Fan? Gini. Kemarin saya agak capek karena saya persiapan firman juga. Saya pikir suasana hari Jumat kemarin itu kayak hari Minggu ya. Jadi saya pikir loh, ternyata Sabtu kemudian besok saya mesti khotbah lagi. Saya bilang sama Efraim bisa minta tolong nggak? Saya mesti pakai bahasa yang sopan. Bisa minta tolong nggak cuciin mobil Om? Om jarang pakai mobil-mobil merah itu. Yang sering pakai anak Om. Tapi anak Om pakai aja, nggak mau cuci. Nggak, saya nggak ngomong gitu sama Efraim. Nggak. Ya, udah dikasih Tuhan. Harusnya kita saling mengenal satu dengan yang lain, jaga perasaan satu dengan yang lain. Waktu Yesus bilang Maria, Yesus sekali lagi sebetulnya mau ngomong gini, aku tahulah, ya. Udah jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Aku hidup kok, nggak usah sedih lagi. Amin. Ya, tepuk pundak tetangga kanan kirimu bilang, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Haleluya. Tenang. Tepuk aja nggak apa-apa. Dalam nama Yesus nggak ada corona dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir ya, yang ketiga. Kita baca ayat 17-18 ya. 17-18. Kembali Yohanes 20 ayat 17-18. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, pada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dia enggak sebut lagi Rabuni, guru, tapi dia sebut Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang ketiga, saudaraku, Maria Magdalena menjadi penginjil pertama yang mewartakan kebangkitan Yesus. Siapa bilang wanita itu lemah? Siapa bilang wanita itu cengeng? Saudaraku, Maria Magdalena, Alkitab mencatat dapat mandat pertama kali dari Yesus sebelum amanat agung disampaikan sebelum Yesus naik ke surga. Yesus ngomong sama Maria Magdalena, pergi, kasih tahu murid-muridku, saudara-saudaraku, aku bangkit, aku hidup. Dialah penginjil pertama dan seorang wanita yang memberitakan kebangkitan Yesus. Dan dari situlah saudaraku, lalu Yesus beberapa kali kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum akhirnya dia naik ke sorga. Dan sebelum naik ke sorga dia menyampaikan amanat agung untuk pergi memberitakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi-saksiku, kata Tuhan. Amin, saudaraku. Ini tugas kita sekarang. Ayo, jangan cuman puas kita saja yang diselamatkan. Share ke temanmu, ajak teman-teman untuk datang beribadah. Harapan kita segera masuk dalam suasana yang betul-betul normal. Sehingga gedung gereja kita ini, ruangan ini bisa lebih banyak menampung. Sementara masih ada jarak di antara kita. Tapi saya percaya dalam hati kita tidak ada jarak. Amin, saudaraku. Jangan kalah sama setan ya. Setan itu kalau keluar dari tubuh seseorang, dia pergi, dia balik bawa berapa? 7 temannya. Berapa tahun kita jadi orang Kristen? Berapa banyak jiwa sudah kita bawa datang kepada Tuhan? Jangan kalah sama setan. Setan kalau pergi, dia ajak 7 temannya balik, serang lagi. Kita juga harus lebih semangat, kita harus lebih kreatif. Ayo bawa jiwa-jiwa, jadi saksinya Tuhan. Nah ngomong apa Pak, saya gak pinter ngomong. Saksikan hidupmu. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, pengalaman hidupmu dengan Tuhan. Ya saya gak berani Pak, udahlah ajak ke gereja ngomong gini.
Ayo ikut aku yuk, nanti setelah itu kita makan-makan. Kan memang ada makan-makan, gak bohong. Oh gitu ya, kemana? Udahlah ikut dulu. Ya, mungkin awalnya bertahan karena mau makan-makan. Tapi lama-lama kok asik juga ya. Bisa nyanyi-nyanyi, bisa senang-senang, bisa nari-nari. Bener makan. Tapi ya jangan terus mau makannya terus saudaraku ya kan. Karena ini cuma sebulan sekali kan perjamuan kasihnya ya. Saudara kasih Tuhan, saya rindu. Intinya mari semua kita bergerak. Jangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yesus sudah bangkit. Untuk apa berita yang sukacita yang luar biasa ini kita simpan sendiri. Nggak ada gunanya. Makanya kenapa orang mau menikah, dia undang teman-temannya. Karena sukacita pada waktu dibagikan, itu akan makin berlipat-lipat. Bertambah-tambah. Kalau Anda sudah bersukacita, bagikan ke teman-temanmu. Nggak akan tambah miskin, nggak akan tambah kurang, tambah sukacita kita. Amin. Ya, saudaraku, kalau kita lagi kesusahan, lagi sedih, nggak ada salahnya juga. Cari pemimpin komsel barangkali, atau cari saya, cari Bugem, Anda mau share sesuatu atau teman rohani yang dewasa, rohani yang cukup rohani untuk dengar apa yang jadi keluhanmu. Nggak ada yang sia-sia, kita share, berbagi, kita pikul sama-sama. Pasti lebih ringan. Kesusahan kalau dibagi akan berkurang. Kesenangan dibagi makin bertambah-tambah. Anda bersukacita pagi hari ini. Keluar tempat ini kita harus tahu kita punya satu misi. Ayo share the goodness of God. Kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, teman-teman kita. Sampaikan kepada mereka, Yesus memang mati. Tapi hari ketika dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya.